Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas beberapa fakta menarik dari saham PTRO atau PT Petrosi Tbk. Apa saja fakta menariknya? Simak video pembahasan ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 27 Mei 2025. Sebelum ke pembahasan, kita akan kenalan dulu dengan PT Petrosi Tbk atau PTRO ini. PTRO merupakan perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC, serta jasa logistik minyak dan gas bumi. PTRO didirikan dengan nama PT Petrosi Internasional Indonesia pada 21 Februari 1972, yang berarti sudah lebih dari 53 tahun yang lalu. PTRO melakukan IPO dan melantai di bursa pada tahun 1990, dan saat ini memiliki market cap sebesar 30,56 triliun. Berdasarkan data pada website perusahaan, proyek yang saat ini dikerjakan oleh PTRO berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Fakta menarik PTRO yang pertama adalah, sekarang PTRO menjadi bagian dari Barito Group. Awalnya pada 1984, PTRO dimiliki oleh Cloud Limited, perusahaan rekayasa dan konstruksi di sektor migas, mineral, dan sektor infrastruktur yang beroperasi di wilayah Australia, Indonesia, dan Asia Timur. Kemudian pada tahun 2009, berganti kepemilikan ke PT Indika Energy Tbk atau INDY. Indika Energy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, serta memiliki diversifikasi bisnis ke sektor lain seperti energi terbarukan, logistik, dan kendaraan listrik. Indika Energy menjadi pengendali PTRO cukup lama, sekitar 13 tahun. Kemudian di tahun 2022, PT Caraka Reksa Optima mengakuisisi PTRO dari Indika Energy. PT Caraka Reksa Optima adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, serta aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Tak lama, PT Caraka Reksa Optima menjadi pengendali PTRO. Pada 16 Februari 2024, PT Kreasi Jaya Persada menyelesaikan pengambilan 34% saham PTRO dari PT Caraka Reksa Optima. Kemudian PT Kreasi Jasa Persada terus menambah kepemilikan saham PTRO, dan sekarang memiliki saham PTRO dengan persentase sebesar 44,39%. PT Kreasi Jasa Persada merupakan entitas anak langsung yang dikendalikan dan dimiliki oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, dan Bapak Prajogo Pangestu selaku pemilik manfaat akhirnya. Jadi bisa dibilang, PTRO saat ini sudah menjadi bagian dari Barito Group, milik Bapak Prajogo Pangestu. Kemudian fakta menarik yang kedua adalah PTRO memiliki diversifikasi lini bisnis. Selain kontrak pertambangan, PTRO juga bergerak di bidang rekayasa, pengadaan dan konstruksi atau EPC, logistik, dan jasa minyak dan gas. Pada laporan keuangan PTRO kuartal 1 2025, mayoritas pendapatan berasal dari bisnis penambangan, besar 70 juta USD atau 45,42% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut naik 4,66 juta USD atau 7,14%. Kemudian pendapatan terbesar kedua PTRO berasal dari bisnis konstruksi dan rekayasa, sebesar 69,1 juta USD atau 44,82% dari total pendapatan. Pendapatan tersebut turun 4,76 juta USD atau 6,45%. Dan sisanya 9,76% pendapatan PTRO berasal dari penjualan batu bara, jasa, dan lain-lain. Ternyata, PTRO memiliki bisnis atau segmen usaha penjualan batu bara yang berkontribusi sebesar 4,16% terhadap pendapatan PTRO kuartal 1 2025. Usut punya usut, pada tahun 2023, PTRO berhasil menuntaskan pembelian saham PT Kemila Mulya Sakti, selaku pemilik dari saham PT Christian Eka Pratama, yang merupakan perusahaan pertambangan batu bara, dengan area operasional berlokasi di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kemudian fakta menarik yang ketiga adalah laba PTRO naik 464% di kuartal 1 2025 ini. Pertanyaannya, kok bisa? Ada laporan keuangan kuartal 1 2025, pendapatan PTRO sebesar 154 juta USD, turun 2 juta USD atau 1,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 156 juta USD. Sedangkan laba PTRO sebesar 920.000 USD, naik 757.000 USD atau 464%.
Kok bisa laba PTRO naik 464%, padahal pendapatannya turun 1,30%? Dapat dilihat, hal tersebut dikarenakan turunnya beban usaha langsung, dari turunnya subkontraktor, gaji, upah, dan biaya pegawai, sehingga membuat laba kotor PTRO naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, yang membuat laba PTRO naik banyak adalah pos keuntungan dan kerugian lain-lain bersih. Dikarenakan pos tersebut menyumbang 6,7 juta USD, naik sekitar 3,4 juta USD dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang cuma sebesar 3,2 juta USD. Pos tersebut berasal dari keuntungan kurs mata uang asing bersih. Kemudian fakta menarik yang keempat adalah PTRO telah melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:10. Pada RUPSLB PTRO 16 Desember 2024 telah menyetujui pelaksanaan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:10. Jadi, satu lembar saham PTRO dipecah menjadi 10 lembar saham, sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebanyak 1.008.605.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp50 per saham akan meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 10.086.050.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5 per saham. Dengan dilakukannya stock split, bertujuan untuk membuat harga saham lebih terjangkau bagi investor, sehingga dapat meningkatkan permintaan atas saham perusahaan. Kemudian tujuan lainnya adalah menarik minat para calon investor baru dan memperluas basis pemodal, baik kelompok pemodal nasional maupun pemodal asing, serta klasifikasi pemegang saham perorangan dan badan usaha. Berikut jadwal stock split PTRO yang telah dilakukan pada awal Januari 2025 kemarin. Kemudian fakta menarik yang kelima atau yang terakhir adalah harga saham PTRO sudah naik 350% atau 4,5 kali dalam 1 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham PTRO sudah naik banyak. Dapat dilihat, harga saham PTRO pada akhir bulan Mei 2024 sekitar Rp670, dan sekarang harga saham PTRO sebesar Rp3.030. Jadi, kenaikannya sudah sebesar Rp2.360 atau 352,24%. Harga saham PTRO juga sempat naik lebih tinggi, mencapai harga Rp4.500-an setelah selesainya pemecahan saham atau stock split pada 7 Januari 2025 kemarin. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai saham PTRO atau PT Petrosi Tbk ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian mengenai pembahasan saham PTRO. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Silahkan berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.